Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim liridha ila syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Utawi iki ana fasal suwiji. Wa min surutis sholati lan iku setengah saking pira-pira syarate salat at-thaharatu utawi suci anin najasati saking pira-pira najis anin najasati saking pira-pira najis fil badani ing dalem awake wasaubi lan pakaiane wal makani lan panggonane wal makani lan panggonane wal mahmuli lan barang kang den gawa wal mahmuli lan barang kang den gawa fa in laqa mongko lamun ketemu hu ing wong sing salat najisun apa najis aulaqa utawa ketemu sapa wong sing salat aulaqa utawa ketemu apa najis siabahu ing pakaiane musalla wong sing salat musolli au mahmulahu utawa barang kang den gawa au mahmulahu utawa barang kang den gawa wong sing salat. Nah anjen ngono batalat mongko batal salatuhu apa salate wong. Illa ayyul kiya kejaba yen to nibakake sapa wong illa ayyul kiya kejaba yen to nibakake sapa wong hu ing najis halan ing dalem saknalika au yakuna utawa ana apa najis makfuwan iku di ngapura anu saking najis kadami jurhihi iku kaya getahe tatune wong iku kaya getahe
Tatu. Bukan tato. Tatu itu apa? Luka. Tatu itu luka. Jadi pasal ini masih menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Di antara syarat sahnya sholat yaitu at-thaharatu anin najasati, yaitu suci dari beberapa najis. Ya, suci dari beberapa najis. Nah, apa yang suci? Tentang badan kita juga harus suci, pakaian kita juga harus suci, tempat yang kita pakai sholat juga harus suci, dan sesuatu yang nempel yang kita bawa itu juga harus suci. Lagi-lagi termasuk syarat sahnya sholat yaitu suci dari najis, ya. Itu baik perlu diawali dari apa tadi? Badan kita, pakaian kita, tempat kita, dan sesuatu yang nempel yang dibawa. Ya, apapun yang kita bawa sholat itu harus suci. Ya apapun, hatta HP, hatta dompet, hatta apa aja, ya, jam tangan, cincin yang nempel di badan itu semuanya harus apa? Suci. Kalau sampai nggak suci ya nggak sah sholat kita. Makanya hati-hati yang nempel tuh apa aja yang nempel, mulai dari atas sampai bawah, mulai peci, ya kan? Apalagi baju, kaos dalam, ya kan? Celana dalam. Ya walaupun di dalam juga harus suci itu, baik. Ya, jangan di dalam kan nggak kelihatan Pak, nggak suci juga nggak apa-apa. Sebab nggak boleh celana dalam, ya, apa aja itu, celana luar, jam tangan, cincin, semuanya yang ada kita bawa sholat semuanya harus suci. Nah makanya termasuk misalnya kok apa namanya ini pakai mic itu yang kecil itu, ya. Nah, itu kabel suci itu uang nempel. Nempel. Itu sampai ke najis ya nggak sah. Maka bahaya itu kalau nggak dijaga kebersihannya, ya. Main pakai sini ceret jadi imami Jumatan, ribuan jamaahnya, bahwa imamnya nggak sah, ya makmumnya nggak sah semuanya. Ya, jadi termasuk syarat apa tadi? Sahnya sholat itu harus apa? Suci dari najis. Badan kita harus pakaian kita juga harus panggonannya apa? Tempatnya juga harus sesuatu yang dibawa juga harus suci. Itu ada berapa John? Tempat, ya. Badan apa? Pakaian, tempat, dan sesuatu yang menempel yang dibawa. Makanya kadang-kadang kan kalau kita nggak hati-hati, ya, duit itu kadang-kadang kotor-kotor masuk ke dalam saku. Ya? Harus ditaruh luar. Pak, saya itu kan yakin kalau itu suci. Kalau yakin suci itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah tahu Bang, habis pegang-pegang apa itu, pegang duit, ya, jadi kau kantongin aja. Ya, ya kalau mau nyuci ya kita ditaruh aja, dikeluarin, jangan dibawa-bawa. Ya, duitnya mending dikeluarin aja, nggak usah dibawa. Kalau mau dibawa duitnya dicuci dulu. Kalau udah tahu kalau duitnya nggak suci ya jangan dibawa. Kan duit dari bank papar itu, iya itu baru. Saya yakin itu nggak najis, nggak apa-apa. Tapi kalau habis beli ikan, beli apa, pegang-pegang apa yang kotor-kotor begitu, terpegang duit, main kantongin aja terus dipakai sholat. Iya kena najis. Nah itu duitnya jangan dibawa-bawa. Paham? Nah ini itu kalau
Biasanya itu yang diterangkan hanya 3, hanya badan, pakaian, tempat. Yang keempat ini jarang disebut-sebut. Nah, di kitab ini diterangin. Ini lebih hati-hati namanya. Lebih ikhtiyat. Ya, lebih ikhtiyat, lebih hati-hati. Tapi ibadah itu semakin hati-hati semakin bagus ya. Ya, semakin hati-hati semakin bagus. Nah, fa in laqahu najisun aw laqa siyabahu aw mahmulahu batalat sholatu. Jika ada orang sholat kejatuhan najis, ada orang sholat kejatuhan najis, ya, atau barang yang dibawanya itu kok najis, batalat sholatuhu, maka sholatnya jadi batal. Jadi kenapa kok sholatnya batal? Karena dia kena najis. Kalau dia nggak kena najis ya nggak apa-apa, karena kena najis maka sholatnya jadi batal. Tuh, nah, illa ayul kiyahu halan, kecuali ketika ketemu najis itu langsung dibuang seketika. Ya, kecuali langsung dibuang seketika, itu nggak batal. Boleh Pak buang ya boleh, kan nanti hajat. Ya, hajat langsung sama kata plek langsung bus. Itu. Ya, dibuang seketika. Kata iklannya belum 5 menit. Kata iklannya itu. Ya, kata iklannya kan ada iklan apa? Belum 5 menit. Belum 5 menit. Sekali datang langsung belum dibuang, belum 5 menit. Ada makanan jatuh, belum 5 menit ya, diambil lagi. Itu namanya halan seketika. Ya, halan seketika. Kalau dibuang seketika berarti sholatnya lanjut, nggak usah batalin sholat. Misalnya kejatuhan apa, misalnya ada burung lewat, tret nempel langsung. Ya, lah. Najis yang berat itu, najis yang tidak diampuni. Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Orang nggak tahu tuh paling enak. Ya, orang nggak tahu tuh paling enak. Iya, orang nggak tahu tuh udah paling enak deh. Namanya juga tidak tahu. Tapi jangan pura-pura tidak tahu, itu yang nggak boleh. Kalau nggak tahu beneran, enak. Ya, kok kamu melakukan seperti itu? Kan saya nggak tahu. Ya, orang nggak tahu itu paling enak. Kalau gitu nggak usah ngaji lah Pak, biar nggak tahu kan itu ya. Nah, kalau gitu nggak usah ngaji biar tidak tahu. Kan kalau nggak tahu kan enak Pak. Itu namanya pemahaman yang keliru. Perlu diketahui, ibadahnya orang bodoh 1000 dibanding orang alim 1 itu pahalanya masih banyak orang alim 1. Jadi kalau sama ibadahnya secara bodoh, ya ibadah tapi capek doang. Bukan sia-sia, capek doang. Jadi ibarat orang kerja tuh ngumpulin duit tuh nggak ngumpul-ngumpul. Ya, diriwangi, dibela-belain, kerja siang malam sampai lembur, sampai kemana-mana, duitnya nggak dapat. Ada orang kerja mah santai, duitnya banyak. Kenapa? Karena pakai ilmu. Itu loh. Yang kerja kalau nggak pakai ilmu ya kita itu kerja keras, begitu jalan tuh malam-malam, begitu kan, nyapu jalan, orang-orang mah enak tidur, itu. Duitnya tetap masih kalah sama yang enak-enak. Ya, kenapa? Karena pakai ilmu. Itu makanya nuntut ilmu itu hukumnya wajib supaya kita itu apa? Sejahtera. Kan sudah dijamin Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu. Ya kan? Jadi jangan ngiri loh Pak, dia kerjanya santai-santai, kayak mobil dapat, rumah dapat, saya bila-bilain kerja tengah malam
sampai pagi malam lagi nggak dapat apa-apa. Loh, sekarang mikir ilmumu gimana? Karena Allah ini menjaminnya adalah orang yang punya ilmu. Itu. Nah, au yakuna makfuan atau najis yang diampuni. Kalau najisnya diampuni jika tidak batal. Najis yang tidak diampuni itu asal dibuang seketika ya tidak batal. Atau najis yang diampuni walaupun nggak dibuang ini juga tidak batal. Contohnya kayak najisnya kena darahnya darah nyamuk, ya kan? Darahnya darah apa lali itu yang kecil-kecil lalat atau sekecil itu kan yang kalau ada listrik yang perutu. Nah, kalau bahasa Jawa yang perutu bahasa Indonesianya apa, Pak? Hewan perutu, hewan kecil-kecil itu loh kayak rengit itu loh. Nah, itu kan hewan-hewan begitu kan darahnya nggak mengalir. Jadi itu termasuk najis yang diampuni. Najis yang diampuni karena darahnya tidak mengalir. Kalau nyamuknya Pak? Iya, darahnya nyamuk, darahnya laler, darahnya perutu, darahnya cicak. Darah cicak itu kan cicak misalnya yang kadang-kadang kan bututnya itu kan lepas. Itu termasuk diampuni. Atau darahnya mengalir, darahnya luka. Kalau darah luka itu tetap diampuni karena alasannya apa? Susah untuk membersihkannya gitu. Tatu namanya wayajibu lan wajib. Wayajibu lan wajib izalatu najisin apa ngilangake najis. Izalatu najisin apa ngilangake najis. Lam yu'af kang ora di ngapura. Lam yu'af kang ora di ngapura anhu apa najis. Carane ngilangno bi izalatil aini kelawan ngilangake kahanane najis. Kelawan ngilangake kahanane najis. Min saking rasane walaunin lan wernane. Warihin lan apa jenenge ambune gandane. Bil ma'i kelawan banyu al mutahhari kang nyucake. Al mutahhiri kang nyucake. Wayajibu izalatu najisin. Wajib menghilangkan najis yang tidak diampuni. Jadi kalau ada najis yang tidak diampuni, najis itu ada yang makfu, ada yang tidak dimakfu. Ada yang diampuni, ada yang tidak diampuni. Kalau diampuni ya dibiarkan juga nggak masalah diampuni. Tapi kalau nggak diampuni ya wajib dihilangkan. Nah, caranya menghilangkan bagaimana? Caranya menghilangkan najis yaitu dengan cara menghilangkan keadaannya najis. Jadi najis yang kelihatan itu harus hilang. Dihilanginya dengan keadaannya najis. Ya, menghilangkan apanya? Menghilangkan apanya? Warnanya, ya, rasanya, baunya, ya, warnanya ya hilang, baunya ya hilang, rasanya ya hilang. Dengan apa menghilangkannya? Bil ma'il mutahhir, dengan air yang suci dan mensucikan.
mensucikan. Ya, dengan air yang suci dan mensucikan. Tuh, misalnya ya ada kencing, air kencing. Ya, air kencing, baik air kencing sendiri maupun air kencing orang lain. Ya, cara menghilangkannya disiram dengan air yang suci dan mensucikan, ya kan? Nah, air yang suci dan mensucikan sampai hilang apanya? Baunya. Hilang apanya? Warnanya. Hilang apanya? Rasanya. Nah, Pak, dirasakan di dilat dulu. Yang enggak. Masa kencing mau didilatin? Hah? Nah, masa kencing mau didilatin nih? Dari baunya udah kelihatan. Hah? Dari baunya udah terasa. Nah, dari baunya udah kelihatan terasa. Penting baunya sudah tidak ada, warnanya sudah tidak ada, nah, otomatis Allah rasanya juga sudah tidak. Nah, misalnya lagi ada apa namanya tuh kotoran hewan, kotoran ayam, tai ayam misalnya, ya, nah, dan digembyar pakai air itu, ya, digembyar pakai air, ya, sampai hilang apanya, baunya, rasanya, dan warnanya, tuh, itu namanya dinamakan najis ainiyah. Najis ainiyah itu najis yang kelihatan bentuknya, kelihatan keadaannya. Ya. Yang kedua ada namanya hadis hukmiyah. Najis hukmiyah. Wal hukmiyatu utawi najis hukmiyah. Wal hukmiyatu utawi najis hukmiyah. Bijaril ma'i iku kelawan apa jenenge ngilekake banyu. Iku kelawan ngilekake banyu alaiha ing atase hukmiyah. Alaiha ing atase hukmiyah. Kalau najis hukmiyah adalah najis yang sudah tidak kelihatan bentuknya. Yang sudah tidak kelihatan najisnya. Ya, contoh kayak apa namanya, air kencing yang sudah kering, ya. Nah misalnya begini nih, di sini tuh, ya ada najis, dengan masjidnya segede-gedenya, ya. Oh, kalau main gemjor aja nggak tahu ilmunya, najis kemana-mana. Nah makanya supaya enak, najisnya itu misalnya ada kencing itu buleti. Nah, kita hilangkan dulu ainiyahnya. Jadi najis hukmiyah. Kalau udah hilang digosok bareng itu kering pakai kain atau pakai apa kering itu ya. Nah, udah kering kan? Nah, udah tinggal hukmiyah. Hukmiyah tinggal nyiram di atas itu tadi air seret. Enggak usah dipel semuanya, enggak usah. Kalau dipel semuanya itu nanti bikin sengsara. Makanya perlu ngaji, ya kan? Nanti misalnya ini kan masjidnya segini nih, nah, di sini nih ada najis. Wah, kalau langsung main siram memerlukan banyak air. Udah digedet aja sini, lingkarin aja, ya kan? Nah, gosok, hilang najis ainiyahnya, tapi masih ada najis hukmiyah. Cara menghilangkan najis hukmiyah tinggal nyiram aja airnya, serip. Enggak usah dipel semuanya. Itu. Nyiramnya itu juga diangkat. Gimana? Nyiramnya juga diangkat juga. Iya, disiram. Disiram. Enggak usah udah disiram aja. Ya nanti enggak usah dilap lagi. Disiram. Bijaril ma'i, siram dengan air. Ya, di apa namanya, dialirkan air. Nah, ya udah itu. Tadi disiram air seret, udah biarin aja, jangan dipel lagi. Nah, kalau pel lagi nanti apa namanya, kan udah kering tadi, udah hukmiyahnya sudah
hilang. Lah sucinya dengan menyiramkan air. Udah selesai. Main kering lagi. Masuk kering sendiri. Baru sendiri. Paham? Paham ya? Maka dulu itu ada dalam sebuah hadis ada riwayat ya, ceritanya masjid segede-gedenya ini udah habis dibersihin, ada seorang badui yang datang. Seorang badui itu orang yang primitif, orang yang tidak ngerti aturan, masuk ke masjid. Namanya nggak tahu aturan, tiba-tiba orang badui itu kencing dalam masjid. Kencing di pojok sana. Kencing. Ya. Giliran kencing kan namanya sahabat kan nggak tahu kan, marah sahabat. Kamu apa-apaan? Nggak tahu kalau harus dibersihin. Biasa ngomongnya kan begitu. Saya capek-capek bersihin masjid ini, kamu enak tinggal aja langsung main kencing di dalam. Nggak punya otak. Nggak punya otak namanya, nggak ngerti. Udah nggak ngerti bilang nggak punya otak. Nah, akhirnya marah-marah mau diusir. Rasulullah datang. Nah, sahabat dibilangin, dah biarin. Bingung para sahabat itu, suruh biarin gimana sih Rasulullah ini, orang kencang di masjid suruh bilangin, bunuh aja orang seperti itu kan, begitu orang-orang kalau nggak tahu. Nah, akhirnya orang itu sudah kencing terus pergi, ya kan, baru diterangin sama Kanjeng Nabi. Udah kamu bersihin itu caranya, dihilangkan najis hukmianya, baru disiram air, baru diterangin diterangin itu. Nah, kenapa kamu saya larang? Kamu mau marah saya larang, seandainya itu kamu bentak orang tadi itu baru seret, weh lari malah asar kemana-mana, acak-acakan kemana-mana. Itulah pentingnya kalau kita ngerti. Jadi najis ada berapa? Ada dua. Ada ainiyah, ada hukm. Ya. Nah, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang kelihatan. Kalau hukmiyah najis yang tidak kelihatan. Wal kalbiyatu utawi najis kang bangsa kalb. Kalb artinya apa? Kalbun, anjing. Nah, yang disebabkan oleh anjing maksudnya. Wal kalbiyatu utawi najis kang bangsa kalb, maksudnya bangsa anjing yang disebabkan oleh bi ghusliha, iku kelawan ngumbah najis kalbiyah, iku kelawan ngumbah najis kalbiyah sab'an kelawan kaping 7. Sab'an kelawan kaping 7. Ihdahunna utawi salah swijine 7. Ihdahunna utawi salah swijine 7 mamzujatun iku dicampuri. Mamzujatun iku dicampuri biturabi kelawan awu, kelawan debu. Biturabi kelawan awu atau huri kang nyucekake, atau huri kang nyucekake, kang suci tur nyucekake. Selanjutnya, apabila ada najis yang disebabkan kena anjing atau celeng, ya, anjing atau celeng. Nah, dua binatang itu apabila mengenai kita berarti kita kena najis mughalladh. Itu mensucikannya adalah dengan 7 kali dibasuh 7 kali. Salah satu di antara 7 itu dicampuri dengan debu. Jadi kalau 7 kali bukan pakai debu semua, enggak.
7 kali itu salah satunya dicampuri dengan debu. Namanya salah satu ya terserah kamu, boleh ditaruh pertama, boleh ditaruh di akhir, boleh ditaruh di tengah. Karena salah satunya saja, tidak 7-7-nya pakai debu. Hanya salah satu di antara 7 itu dicampuri dengan debu yang suci dan mensucikan. Kena apa Pak? Ya mulai kena anjingnya, kena celengnya, atau kena apanya? Kena keringatnya, ya. Apa aja Pak yang berasal dari anjing itu. Makanya hati-hati dengan yang namanya jangan dekat-dekat. Ini kadang-kadang sekarang di Jakarta tuh malah naikin mobil anjingnya. Saya kemarin tuh pernah itu di lampu merah, ya kan? Anjing udah di depan mobil taruh di depan. Ya, ketika pas di lampu merah malah kaca dibuka. Saya kan kaget itu. Nongol. Masya Allah. Ini orang Bu ya kalau seneng ya seneng. Iya. Bu ya kalau orang tuh seneng ya seneng, tapi ya jangan mengisarakan orang gitu. Kan di dunia ini kan udah ada aturannya gitu. Ya nggak kelarang orang melihara anjing tuh ya nggak kelarang, cuma kan kalau udah di fasilitas umum itu Bu ya yang ngerti itu. Cara nyampurnya gimana? Campur aja. Kayak kopi gitu ya? Oh kayak kopi tanah tuh. Kasih tanah yang suci. Kalau maksudnya lebih dari 7 kali nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, minimal. Itu kan batas minimal. Kalau kurang nggak boleh, kalau lebih boleh. Ya, kalau kurang nggak boleh. Kalau lebih boleh. Paham? Paham? Nah, jadi kalau di taman-taman tuh kadang-kadang kan kalau di taman kan orang tuh bawa anjing. Walaupun di apa namanya? Di tali itu dia makanya kan kadang-kadang kan diajak kalau olahraga pada diajak anjing-anjing. Biasanya itu apa? Geraknya sembarangan. Iya sembarangan itu kalau kita nggak ngerti aja tiba-tiba langsung kena kita cerut, aduh. Makanya itu aduh sport gitu mah nggak mikirin yang lainnya. Padahal orang itu kan ya bukan dilarang, boleh, tapi ya dijaga. Karena ada orang yang apa namanya? Orang anti lah, orang yang anti dengan anjing itu gitu. Antinya bukan karena bencinya, bukan karena najisnya. Ya, karena apa? Najisnya. Najis itu karena najis mugol Allah, najis yang sangat berat. Kan begitu. Kalau anjingnya kecil kok apa? Wong kecil gede pas aja, namanya anjing mah tetap anjing, jangan wah wong anjingnya kecil aja Pak enggak apa-apa anjing tetap anjing kan gitu. Wal muzilatu utawi kang ngilangake wal muzilatu utawi kang ngilangake lil aini maring kahanane najis wa inta adadat lan senajan wewilangan apa najis wa inta adadat lan senajan wewilangan itu apa berkali-kali wahidatun iku sepisan wa yustaratu lan den syaratake wurudul mai apa nekakake banyu melekno banyu ingkana lamun ana apa banyu kali lan iku namung sithik
qalilan iku namung sithik. Jadi cara menghilangkan najis wal muzilatu lil aini. Kalau kalian tuh menghilangkan najis dengan siraman yang berkali-kali, digembyur berkali-kali itu pada dasarnya kenyataannya yang menghilangkan najis itu hanya sekali. Kalau kamu gembyur serat 1, 2, 3 gitu kan. Nah, tetap yang menghilangkan najis itu adalah hanya sekali, yaitu basuhan yang paling akhir. Makanya kadang-kadang kan kalau kita nyuci pakaian itu kan pertama dicampur gitu kan, campur set. Nah, terus di sabun terus brojok lah bareng-bareng. Nah, itu terakhirnya harus satu-satu. Terakhirnya satu-satu. Nah, itu kan walaupun berkali-kali kita basuh dengan air, tetap yang menghilangkan najisnya itu hanya sekali. Nah, caranya menghilangkan najis yaitu dengan apa? Menyiramkan air itu kepada barang yang dicuci. Itu ingkanal ma'u qalilan. Ketika airnya itu hanya sedikit. Yang dikatakan air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kola. Kalau air banyak yang lebih dari 2 kola, ya harus dicemplung loh, ya nggak apa-apa. Kayak mandi nyuci di kali begitu, airnya ngalir ya, asal sampai tuh nggak usah pakai ember, cemplung nggak masalah karena airnya air banyak. Kalau air sedikit ya harus digrojoki satu. Paham ya? Jadi kalau mau nyuci pakaian begitu caranya. Kalau di mesin cuci bisa. Hah? Di mesin ya tetap harus disirami satu-satu. Kan mesin cuci airnya sedikit. Kalau pakaiannya najis kayak. Hah? Kalau pakaiannya. Iya, ya walaupun karena ya kepakaian dicuci itu ya jangan campur segala sesuatu ya. Ya itu ya ini ada najisnya. Kalau air dari mesin cuci juga harus terakhirnya harus digerojok satu. Kucuri satu. Karena apa? Airnya sedikit. Kalau terakhir sebenarnya nggak bisa. Kalau terakhir. Itu untuk menghilangkan najisnya. Gitu ya. Satu lagi, faslun. Utawi kena fasal suwiji. Wa min syuruti sholati lan iku setengah saking pira-pira syarate salat. Wa min syuruti sholati lan iku setengah saking pira-pira syarate salat. Iku istiqbalul kiblati utawi madhep kiblat. Wa dukhulul waqti lan masuke wektu, manjinge wektu. Wa dukhulul waqti lan manjinge wektu. Wal islamu lan islam. Wat tamyizu lan tamyiz. Wal ilmu lan ngerti bi fardiyatiha kelawan kewajibane salat. Bi fardiyatiha kelawan kewajibane salat. Wa alla ya'taqida lajen to ora nekodake. Wa alla ya'taqida lajen to ora nekodake fardhon ing salat fardu min furudiya saking pira-pira fardune salat sunatan ing salat sunnah. Sunatan ing salat sunnah. Pasal selanjutnya masih menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Termasuk syarat sahnya sholat yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat adalah menghadap Ka'bah.
Ya, menghadap Ka'bah. Menghadap kiblat kalau orang Indonesia ya menghadap ke barat. Apakah kiblat harus menghadap ke barat? Ya enggak. Ya kan? Enggak, karena kiblat ini menghadap Ka'bah. Kenapa orang Indonesia kok menghadap ke barat? Karena adanya Ka'bah di barat. Makanya Indonesia sholatnya menghadap ke barat. Kan begitu. Ya. Kalau orang Eropa ya menghadap ke timur sholatnya. Kenapa? Karena Ka'bah bagi orang Eropa adalah di timurnya Eropa. Ya, tidak di baratnya Eropa. Makanya orang Eropa sholatnya menghadap ke timur. Kan begitu. Jadi kalau ada orang Indonesia kok sholatnya menghadap ke timur, itu namanya orang Eropa kesasar di Indonesia. Kan begitu. Ya, karena orang Indonesia sholatnya menghadap ke barat, orang Indonesia kok sholat menghadap ke timur. Nah, itu namanya orang Amerika kesasar di Indonesia. Tuh. Jadi paham ya, jadi mustaqbilal kiblati menghadap ke barat. Kiblat itu udah menghadap ke Ka'bah. Orang Indonesia semuanya mesti menghadap ke barat. Tapi tidak semua kiblat menghadap ke barat. Tuh. Kalau orang Eropa menghadapnya ke timur, kan begitu. Karena Ka'bahnya adanya di timur. Kalau Indonesia menghadap ke barat karena adanya Ka'bahnya di barat. Nah, yang kedua yaitu apa? Mengetahui masuknya waktu. Ya, mengetahui masuknya waktu. Tuh. Mengetahui masuknya waktu. Tiap-tiap sholat itu punya waktu. Subuh punya waktu, duhur punya, asar punya, maghrib punya, isya juga punya waktu. Kan gitu. Nah, orang sholat harus tahu waktu. Sholat isya harus tahu waktunya isya. Sholat subuh harus tahu waktunya sholat subuh. Sholat maghrib harus tahu waktunya sholat maghrib. Kan begitu. Namanya mengetahui masuknya waktu. Kalau sampai ada orang sholat nggak tahu tentang masuknya waktu, sholatnya tidak sah. Contoh, sholat maghrib jam 8, dia nggak sah. Karena dia nggak tahu waktu sholat maghrib. Kan begitu. Ya. Yang ketiga wal Islam, yaitu Islam. Yang syarat sahnya sholat orang nggak Islam ya nggak sah. Yang sah sholatnya itu apabila dia itu Islam. Yang keempat tamyiz. Tamyiz itu adalah bisa membeda. Oh ini sholat maghrib, oh ini sholat isya, oh ini sholat subuh, oh ini sholat duhur, oh ini sholat asar. Itu namanya bisa membedakan. Kalau maghrib 3 rakaat, kalau isya 4 rakaat, kalau subuh 2. Nah, kok dia bisa membedakan, itu namanya tamyiz. Ya, kalau ada orang nggak ngerti ya belum tamyiz namanya. Ditanya, sholat subuh berapa? 4. Nggak tamyiz itu. Subuh kok 4. Kalau isya 2, bolak-balik. Namanya tidak tamyiz. Tamyiz itu banyak, ya mengetahui sholatnya pakaiannya ini suci apa enggak. Kalau suci ngerti, kalau kena najis berarti tidak tamyiz. Nah, tapi kalau najis gak ngerti namanya tidak tamyiz. Ya, tamyiz itu adalah artinya pinter, cerdas. Wal ilmu bi fardiyatiha. Terus termasuk syarat sahnya adalah mengetahui apa? Sholat fardu. Sholat fardu ada berapa? Ada 5, yaitu apa? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya. Itu namanya mengetahui.
Ditanya sholat fardu berapa? Ada 7 misalnya, namanya nggak tahu. Sholat fardu kok ada tuh. Sholat fardu kok ada tuh 7. Boleh. Kemudian wa ala ya'taqita fardhan min furudhiya sunatan. Kemudian dia tidak meyakini ya tentang sholat fardu diyakini dengan sholat sunnah. Ya, harus tahu oh isya ini fardu, oh subuh itu fardu. Oh kok malah diganti sholat Oh nggak boleh. Misalnya usolli sunnatal fardhu isya malah ganti sunnatal isya'i. Ya. Tuh, harus hati-hati. Nggak boleh. Kalau fardu ya fardu, kalau sunnah ya Jadi mengganti sholat fardu dengan sholat sunnah itu tidak apa? Tidak sah. Wasatru lan nutupi bima kelawan barang yasturu kang nutupi yasturu kang nutupi apa sini wasatrulan nutupi bima kelawan barang yasturu kang nutupi sapa wong sing salat bihi kelawan ma apa sing ditutupi lain launal basyarati ing warnane kulit launal basyarati ing warnane kulit li jami ibadanil khurrati maring sekabiane awake wong merdeka illal wajha kecuali rai awil kafaini utawa epek-epek loro wasatru malan nutupi perkara barang baina surrati ing dalem antarane surah ing dalem antarane udel warokbati lan dengkul lidzakari kedue wong lanang wal amatulan amat itu artinya budak wadon mengkulil jawaibi saking sekabiane arah lal asfali ora saking arah kang ngisor wasatru bima yasturu bihi termasuk syarat sahnya sholat yaitu menutup aurat. Auratnya laki-laki dan perempuan jelas beda. Kalau auratnya laki-laki ini hanya mabaina surrah wa rukbah. Antara udel, antara pusar dan lutut. Ini auratnya laki. Kalau auratnya perempuan semua anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Nih, itu perempuan. Kalau masalah amat budak yang perempuan ya ini sama dengan keduanya sama dengan laki yaitu ma baina surrah war rukbah ya. Ma baina surrah itu apa? Ma itu adalah sesuatu baina surrah antara pusar antara udel warukbah dan lutut. Nah, itu namanya auratnya laki-laki, auratnya si amat. Ya, kalau auratnya perempuan semua anggota badan kecuali telapak dan
wajah dan telapak itu auratnya perempuan apa ya merdeka. Kalau amat yang tidak merdeka yang itu auratnya apa tadi sama dengan auratnya laki gitu ya. Nah, untuk menutupi aurat ini adalah seluruh badan yang harus ditutupi. Itu yang harus ditutupi. Nah, syaratnya nutupi itu apa? Menutupi warnanya kulit. Jadi kalau ada pakaian yang transparan kayak gitu, itu belum menutupi aurat. Ya. Enggak pakai celana dalam misalnya, ya. Nah, ya tutupi dia pakai kain, tapi kainnya transparan sehingga warna kulitnya kelihatan. Nah, itu namanya belum dikatakan nutup aurat. Yang dikatakan nutup aurat itu apabila kulitnya sudah tidak kelihatan, itu baru nutup aurat. Kalau kulitnya masih kelihatan dengan transparan tadi itu belum dikatakan nutup. Kalau ketat Pak. Hah? Ketat. Nah, ketat kelihatan bentuknya. Nah, kalau kelihatan bentuknya itu udah lain lagi urusannya. Ya, yang jelas secara syariat, secara secara atau dasarnya yang namanya aurat itu sudah menutupi warna kulit. Kalau kelihatan bentuknya, itu urusannya lain lagi, bukan masalah nutup aurat. Nah, itu masalah nafsu, masalah sah. Ya, auratnya ketutup Pak? Ya sudah, auratnya ketutup, auratnya kan nggak kelihatan kulitnya. Adapun bentuk kan itu kan macam-macam. Ada bentuk asli, ada bentuk yang tidak asli. Kelihatan gede, setelah dibukain nggak ada apa-apanya. Ya, karena itu bisa direka. Kalau walaupun ditutupi kain, walaupun nggak kelihatan bentuknya, nggak kelihatan ketat, tapi kelihatan warna kulitnya, lah itu tetap belum dinamakan nutup aurat. Paham? Jadi nutup aurat adalah apa? Menutupi semua warna kulit. Jangan sampai terbuka. Itu. Nah, wallahu a'lam bis. Mau tanya Pak. Ya. Ini kan syaratnya aurat, syaratnya sah buat sholat. Kalau nggak sholat itu gimana Pak? Mana? Kalau maksudnya dalam kehidupan sehari-hari kerja gitu apa main itu termasuk ini apa enggak? Kerja? Iya Pak. Iya. Main apa? Iya. Itu kan artinya sholat ini sudah saya berkali-kali, sholat itu bisa membentuk karakter manusia. Itu artinya apa yang ada dalam sholat itu harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu kan di sini kan jangan dipahami begini Pek. Auratnya perempuan tuh hanya di antara udel sama dengkul. Itu Pak kalau kerja pakai begitu boleh apa enggak? Ya karena bosnya oleh orang. Bosnya nggak boleh. Kamu nggak punya sopan santun, nggak punya etika loh Pak. Saya ini udah nutup aurat. Iya itu maksudnya batas minimal itu segitu, paling tidak yang ditutupi antara udel sama dengkul. Itu namanya itu nggak boleh kelihatan bagi laki-laki, perempuan, semua anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Lah misalnya kerja Pak, ya begitu itu. Ya begitu itu. Keluar rumah ya begitu itu, usahakan seperti itu. Nah, karena itu wajib ditutupi minimal. Nah, kalau nutupinya sampai begini Pak nggak kelihatan, ya terserah dia kan minimal. Ya nggak boleh itu kan kalau mengurangi, nambah ya silakan aja.
Itu kan perempuan semua anggota badan. Kalau laki-laki kan antara betul sama dengkul. Itu apakah harus dipraktekkan di luar sholat? Iya. Ya, itu ya. Nah, itu Pak kalau olahraga misal renang ya begitu ya. Beda lagi kalau untuk olahraga ya olahraga. Ini kan apabila kita keluar di komunitas umum, ada laki-laki, ada perempuan, lah itu harus wajib nutup aurat. Ya kalau enggak di komunitas umum, misalnya di rumah sendiri, ya enggak apa-apa, enggak ada yang lihat mau telanjang kayak mau apa. Wong tidak ada yang lihat. Nah gitu. Kalau di luar umum ya harus dipraktekkan apa yang sudah dianjurkan oleh syariat. Gitu. Ya. Nanti ada keterangan lagi tuh. Tadi kapan aurat itu boleh dilihat itu kan ya ada. Ya, itu kalau nanti sudah sampai situ baru ada yang dibolehkan lihat aurat itu. Ya, satu yang sudah miliknya itu apa suami istri. Kalau nggak boleh melihat gimana makainya ya nggak bisa. Dua dalam keadaan darurat, nah, artinya berobat. Dokter mau nyontek bokong aurat nggak? Aurat. Boleh nggak dokter lihat bokong? Boleh. Kalau nggak dilihat masalah tusuk repot. Ya biasanya itu Pak, dokter kandungan. Ya kan? Laki. Lah ya itu kan. Wah, sok tahu lo kamu belum tahu juga. Dia biasa. Katanya Pak. Ya yang gampang aja contohnya kayak dokter itu. Dokter kan mau nyontek itu kan nyontek apa? Pantat. Pantat itu termasuk aurat. Lah kalau nggak dilihat gimana kira-kira? Nyonteknya bisa kelewat ya? Bokong di situ nih. Wah, ya bisa kelewat kemana-mana. Nggak pas sasarannya kan gitu. Makanya dokter itu boleh apa? Lihat aurat. Itu. Ya kan? Nah, dokter kandungan, ada orang mau melahirkan. Wah, itu sampai masuk ke tangannya, masuk ke dalam. Ya, itu kan namanya dalam keadaan darurat. Paham? Jadi semuanya di dunia ini ada mustasnayat. Semua itu ada pengecualian. Ya. Orang wajib sholat kecuali ada udzur. Wah, udzurnya apa? Haid, ya, dan lain. Pokoknya mesti ada pengecualian. Di dunia ini mesti ada pengecualian. Semua yang hadir di sini, yang ada di masjid wajib ngaji kecuali yang sakit boleh. Kalau waras yang ngaji berarti dia tuh termasuknya sakit kan gitu. Ya sakit kan macam-macam, ada yang sakit lahir, ada yang sakit batin. Yang repot kalau udah sakit batin. Kalau sakit lahir mah diobati pakai obat toko mah sembuh. Sakit batin mah ini yang susah obatnya. Ya kan? Dia apa namanya? Dinasihati, diobati kayak udah kayak apa kalau memang dasarnya enggak apa? Dasarnya enggak mempan dia enggak mempan. Yang parah tuh sakit batin. Kalau sakit lahir tuh enggak begitu berapa. Yang parah tuh sakit batin. Sama-sama sampai meninggal kalau punya sakit batin, wah ruginya besar. Bahaya itu loh. Meninggal misalnya begini nih, teman-teman yang ngaji dia di kamar sendiri ngaji enggak, malah bukan ngapa-ngapain mati di kamar. Loh itu sakit batin begitu, itu yang repot begitu. Kan kewajibannya kan ngaji di sini. Itu loh. Mau bisa mau enggak yang penting ngaji. Kan udah ada peraturan di masjid harus
ngaji. Nggak mau ngaji nggak usah di masjid. Ngapain di masjid nggak mau ngaji? Jangan banyak alasan, kontrak aja di sana di luar. Kan gitu. Berani tinggal di masjid berarti harus berani ngaji. Gitu. Jangan sampai di masjid, tinggal di masjid, tidur di masjid, ya kan? Ngontrak enggak di sini. Nah, tiba-tiba enggak mau ngaji. Nah, itu namanya sakit batin. Kalau saya ngarang itu sama itu namanya batinnya sakit begitu. Gitu, ngajinya dipaksa-paksa. Loh, kok ngaji kok dipaksa-paksa? Kan repot. Nah, maka ini untuk membenahi diri ya apa yang kita pelajari itu harus kita amalkan, kita praktekkan sehingga kita terhindar dari namanya penyakit batin. Penyakit batin itu repot kalau penyakit batin itu. Ya kalau penyakit lahir misalnya kok nggak ngaji, sakit di kamar, ya istirahat, kok mati. Ya itu urusannya masih nggak begitu berat. Mati kan pasti. Emangnya ada jaminan yang muda nggak mati? Yang muda matinya duluan, ada jaminan begitu Pak? Nggak ada. Mati itu nggak ada yang tahu. Mau mati muda, mau mati tua, mau mati kecil, itu nggak ada yang tahu. Nah, makanya ini hati-hati. Kita harus memposisikan diri. Kalau udah niat di masjid ya harus mau ngaji, mau mengikuti kegiatan yang ada di masjid ya, karena ini masjid dibangun ini untuk dimakmurkan. Nah, memakmurkannya ya dengan kegiatan-kegiatan, ya jamaahnya, ya ngajinya, ya kebersihannya. Itu udah konsekuensi kita. Ya udah konsekuensi kita, karena udah resiko yang kita tanggung karena kita mau diem di masjid gitu loh. Jangan saling mengiri, alah yang ono aja sama-sama masjid nganggur tuh. Itu urusannya beda-beda. Ini adalah demi keselamatan masing-masing. Maksudnya apa? Keselamatan masing-masing itu keselamatan kita bertanggung jawab kepada Allah. Makanya enggak, sebenarnya kalau ngerti ngeri di masjid, tinggal di masjid itu enggak sembarangan. Gitu loh. Lebih ringan kontrak di luar. Sampai bebas, enggak ada tanggung jawab di masjid kan begitu. Kalau di sini ya harus mau bersih-bersih masjid, ya harus mau ngaji, mau jamaah. Kalau enggak begitu dolim. Kalau dolim urusannya repot, ya kan? Urusannya repot. Karena masjid sudah ditempati, kok tidak mau memakmur. Nah, saya kan kalau melihat anak-anak itu kadang-kadang ini anak-anak ini ngerti apa enggak sebenarnya dia itu. Gitu. Jangan pikirin begini, masjid kan tempat umum Pak. Ya mau ngapain boleh, masjid bebas. Masjid dibangun ini adalah tempat ibadah. Wakafnya orang itu ya dia itu nyumbang, ngasih infak, ngasih sedekah untuk masjid ini supaya masjid ini tempat ibadah. Selama masjid ini jadi tempat ibadah, maka yang ngasih sedekah itu punya jariah. Kan begitu. Nah tiba-tiba dia sudah ngasih sumbangan, ngasih sedekah, masjidnya enggak dimakmurkan sama orang-orang yang ada di masjid. Berarti kan pahalanya di cancel. Kalau pahalanya di cancel, berarti kan yang cancel siapa? Ya penyebabnya ya orang-orang yang tidak ngerti di masjid itu. Makanya sebenarnya berat, tinggal nggak ringan. Nah, tapi kalau kita mau mau mengerti gitu ya aturan-aturan itu insya Allah ya enggak berat. Lo tinggal sholat, ngaji itu aja kan enak, nggak usah banyak alasan inilah, alasan itulah, alasan. Kalau banyak alasan jangan tinggal di masjid.
mendingan di luar kan enak begitu. Kalau banyak alasan. Nah, ini saya kasih tahu supaya kamu ngerti. Sehingga dalam melangkah itu hati-hati karena kamu dimanapun tempatnya tetap tanggung jawabnya kepada ya ada plus minus lah. Kalau di masjid enak, nggak usah ngontrak, air lancar, nggak usah mikir. Satu sisi ada enaknya, satu sisi tanggung jawabnya juga harus seimbang. Itu loh, jamaah, yang ngajinya, ya ini apa kebersihannya, itu kan timbal balik namanya gitu. Jangan sampai kita nggak ngerti. Wallahu a'lam bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.